Halo semuanya, nama saya Andrew Emanuel Hanson dari kelompok MU, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai problem A dari soal INC kemarin ya, yaitu National Science Olympiad. Di mana soal ini itu disuruh kita untuk membuat ranking antara kontesan-kontesan ya, di mana ranking ini itu ada peraturannya, di mana peraturannya itu bahwa kita ranking berdasarkan poin, di mana kalau poinnya lebih tinggi maka orang tersebut akan diunggulkan ya. Tapi kalau misalnya poinnya seri, maka kita akan menghitung berdasarkan penaltinya juga. Nah, kalau penaltinya masih keduanya itu seri, maka kita akan ranking berdasarkan lexicographic order ya. Nah, saya langsung mulai ke hasil codingan saya aja. Dimana hal yang pertama yang saya lakukan itu adalah untuk menulis struct. Dimana saya akan membuat struct person dimana isinya itu ada name, point, dan penalty. Nah, saya juga di sini taruh divide max 100 karena kalau di soalnya disuruh n di bawah or equal dan 100. Jadi total datanya itu nggak boleh melebihi 100 ya. Nah, nextnya ini ada int rank antara person A dan person B. Jadi kita bandingin dua orang ya dan mengurutkan posisi rankingnya bagaimana. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada tiga peraturan ya yang kita harus lihat. Yang pertama itu kalau bisa poinnya lebih tinggi maka rankingnya lebih tinggi. Nah, saya langsung ke contohnya aja. Jadi if A titik poin lebih besar daripada B titik poin, maka return 1. Nah, return 1 ini apa sih artinya? Return 1 ini artinya itu bahwa A lebih besar daripada B. Nah, sebaliknya juga kalau misalnya return 0 itu artinya B itu lebih besar daripada A. Jadi di sini kenapa return 1? Karena sesuai dengan peraturannya aja, poin poin A itu lebih besar daripada poin B. Makanya A over B gitu. Sebaliknya kalau misalnya kontestan B itu memiliki poin yang lebih besar daripada A, maka return 0. Jadi B lebih besar daripada A. Nah, yang kedua ini mengenai penalti ya. Jadi kalau misalnya poinnya seri, maka penalti yang lebih kecil itu lebih unggul ya. Jadi di sini saya tulis if A titik penalti lebih kecil daripada B titik penalti, maka return 1. Jadi kalau misalnya penalti kontestan A lebih kecil daripada punya B, maka A akan lebih diunggulkan. Sebaliknya kalau misalnya penaltinya A itu lebih besar daripada penaltinya B, maka B yang lebih diunggulkan. Nah, yang terakhir ini ada lexicographic order ya. Kalau misalnya kedua hal tersebut masih seri. Nah, di sini saya tulis if string compare A titik name dan B titik name lebih kecil daripada 0, maka A lebih besar daripada B. Kenapa? Karena uh, tulisan ini itu artinya kalau misalnya uh, namanya A itu lebih kecil secara order lexicographic daripada B, maka A lebih besar daripada B sesuai sama peraturannya ya. Nah, kalau misalnya tidak, maka return 0. Jadi B lebih besar daripada A. Gitu aja sih. Nextnya ini ada langsung ke int main ya. Dimana ada pertama itu ada scan scan F dulu ya. Dimana scan F ini itu untuk scan jumlah kontestan yang ingin di ranking ya. Nah, ada juga person R seperti yang saya jelaskan tadi untuk menghitung membatasi masuknya kontestan ya. Jadi nggak boleh di atas 100. Nah, di sini ada for looping lagi. Kalau misalnya for looping ini itu untuk yang bagian ini, yang bagian penalti dan poin kontestannya. Jadi di sini ada scan F persen S persen D, di mana persen S ini itu nama kontestannya dan persen D-nya ini itu ada 4 angka ya, ada A B C D. Nah, A B C D ini apa? Kalau kita lihat dari soal ini, A B C D ini merupakan poin dan penalti from both days. Jadi selama jadi kita hitung datanya ini selama 2 hari ya, dimana kita bisa simpulkan bahwa D1 itu A itu poin dan B itu penalti, dan untuk D2 C itu poin dan D itu penalti. Jadi kalau kita hitung poin dan penalti, maka total poin itu A tambah C dan total penalti itu B tambah D. Makanya saya di sini tulisnya seperti demikian. Lalu juga ada for looping lagi ya, dimana for looping ini itu untuk membandingkan kedua orang ya. Jadi untuk membandingkan siapa yang lebih unggul gitu. Nah, di sini ada for integer I dan for integer J, dimana I itu adalah orang yang kita ingin ranking dan J itu orang yang di bawah I. Nah, jadi kalau di sini saya tulis if not rank array I dan array J, maka ada swap ya. Nah, ini itu artinya kalau misalnya hasilnya orang J ini lebih bagus daripada hasilnya orang I, maka kita tukar posisi antara orang I dan orang J. Jadi J-nya itu yang di atas I. Nah, kalau misalnya masih lebih tinggi I, maka tidak terjadi apa-apa karena sudah benar posisinya. Nah, yang terakhir ini ada print ya, dimana kita hanya print namanya saja karena untuk sortingannya sudah disorting di codingan tadi sebelumnya.
Nah, di sini ada beberapa contoh kasus ya. Yang pertama ini kasusnya ini ada 4 kontestan di mana 2 kontestannya itu memiliki poin yang sama. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalnya poinnya sama maka kita lihat dari penaltinya. Nah, di sini penaltinya Budi ini lebih kecil daripada penaltinya Andi. Maka urutannya itu Budi akan diunggulkan daripada Andi. Dan hasilnya juga sudah sesuai ya, karena Budi di atas Andi dan Joko juga di atas Tony, di mana poinnya ya berdasarkan poin lah. Yang kedua ini saya taruh value-nya ini sama semua, poin dan penalti. Jadi kita hanya melihat dari urutan leksikografik aja ya. Nah, di sini kalau berdasarkan ordernya harusnya itu Aaron, Bab dan Bob. Nah, kenapa Bab duluan daripada Bob walaupun sama-sama B? Karena kalau dilihat dari huruf selanjutnya, Bab itu nextnya itu A dan Bob itu nextnya O, di mana secara leksikografik order A itu lebih kecil daripada O. Makanya Bab lebih duluan daripada Bob. Itu aja sih untuk bagian A. Terima kasih.